Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in wa ba'du. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. اللهم ربنا ارزقنا فهم صاحب هذا الكتاب وعلمه وفقهه. فهمنا فهم الشافعي وعلمنا علم الشافعي وفقهنا فقه الشافعي بسورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Al-wadi'atu adapun wadi'ah lughatan secara bahasa itu ma apa-apa atau barang wudi'a yang diletakkan apa-apa inda ghairi malikihi di selain pemiliknya lihifdhihi untuk dijaga. Wadi'ah itu kalau bahasa Indonesia titipan. Saya meletakkan uang kepada bank untuk disimpan, itu namanya wadi'ah. Wadi'ah boleh bil ujro, tidak harus dengan bil ujro. Kalau misalnya di bank ada adminnya, itu namanya wadi'ah bil ujro. Kalau saya nitip Bang Zul uang atau sepeda motor gak bayar saya, itu namanya wadi'ah bil ujro. Antum kalau parkir sepeda itu wadi'ah atau enggak? Itu parkir atau tempat penitipan sepeda motor? Penitipan sepeda motor parkir. Kamu bayar nggak? Itu namanya wadi'ah. Lah, wadi orang yang dititipi itu yadu amanah. Dia, kekuasaan dia cuma jaga, ngasih amanah. Ada rusaknya, hilangnya tanpa disengaja, dia tidak wajib untuk mengganti. Maka kalau antum sepeda Anda hilang di parkiran sesuai prinsip wadi'ah, itu tidak wajib apa? Tidak wajib mengganti. Ya, tidak wajib. Baik. Karena yadu amanah illa bita'addi, kecuali dengan apa? Sengaja. Nah, kalau nitip uang di bank, uangnya hilang, aslinya nggak ada uang hilang itu, diambil orang, ya, diambil. Nah, kalau ada hacker, tahu hacker? Hacker itu yang mengambil uang orang di bank. Ya, itu bank bagaimana kalau uang Anda diambil oleh hacker? Ya, tidak bisa apa-apa bank. Maka bank itu biasanya sistem keamanannya berlapis-lapis, ya, berlapis-lapis. Wa syar'an, dan secara syariat itu al-aqdu akad al-muqtadha lil istifadi, yang mengharuskan untuk menjaga sesuatu. Jadi akad, ada akadnya. Bang Zul, saya nitip uang saya 100.000, nanti antum saya kasih imbalan 50 rupiah. Boleh seperti itu, boleh. Arkanul wadi'ati, adapun rukun-rukun wadi'ah, arkanul wadi'ati itu arba'atun, ada 4 wadi'atun, yaitu barang yang dititipkan, wasighatun dan sirah, wa mudi'un dan orang yang menitipkan, wa wadi'un dan orang yang dititipin. Jadi ada 4 wadi'ah, ada barangnya, ada sirahnya, ada yang nitip, ada yang dititipin. Syartul wadi'ati, adapun syarat wadi'ah itu, wa syartul wadi'ah adu kanu kaunuha, adanya wadi'ah itu muhtaramatan, sesuatu yang mulia. Tidak boleh nitipin anjing, tidak boleh. Tidak boleh nitipin barang-barang untuk kemaksiatan, tidak boleh. Ya, syartu sighatil wadi'ah, syartu sighatil wadi'ah itu al-lafdhu lafad min ahadil janibaini, dari salah satu orang yang nitip atau yang dititipin. Wa adamur raddi, dan tidak adanya penolakan minal akhari, dari yang lain. Jadi boleh dari wadi'nya, boleh dari mudiknya. Dari wadi'nya, Bang Zul saya nitip ini
Atau Bang Sul boleh ke sebaliknya, Ustaz, antum titipkan barangnya ke sini, saya jaga. Saya bilang apa? Qabil tu. Boleh. Jadi ijab wal qabul atau siqah daripada wadi'ah boleh min janibain, min jihatil mudi' wa min jihati al-wadi'. Wa adamur raddi minal akhari. Tidak ada yang apa? Tak ada yang menolak. Ya, kalau menolak ya batal. Kalau kok tetap antum paksa, maka tidak boleh. Ketika diambil orang rusak, maka dia ada tanggung jawab. Karena yaduhu amanah. Syartul mudi'i wal wadi'i. Syartul mudi'i adapun syarat mudi'i wal wadi'i, dan wadi'i itu itlaqut tasarruf, mutlaknya tasarruf dia. Aqil, baligh, tidak gila, tidak edan, tidak muflis, tidak mahjul alaih. Suratul wadi'ati adapun gambaran wadi'ah itu ayakula berkata siapa Zaidun Zaid di Amrin kepada Amr, auda'tuka menitipkan siapa saya kepadamu hadzal kitab pada inilah kitab. Fayaqulu maka berkata siapa Amrun Amr qabiltu saya terima. Kalau dia enggak ngomong qabiltu au ya'khudha mengambil siapa dia alkitab pada laki pada kita, walaupun dia tidak mengatakan qabiltu, tapi kalau dia mengambil berarti menunjukkan dia ridha. Jadi tidak harus dengan lafaz tapi dengan amal. Dari apa yang ia lakukan maka dia namanya ridha, maka sah wadi'ah. Al-faraidu adapun ini itu bab menerangkan tentang faraid. Faraid itu jamak daripada fardhah, artinya sebuah ketetapan yang pasti. Ya, fardun itu ketetapan yang pasti. Al-faraidu adapun faraid itu jam'u faridatin, jamaknya lafaz faridah. Faridah itu sifatnya isim fa'il. Faridatun fa'ilatun. Ma'khudatun yang diambil minal fardi dari lafaz al-fard. Wa huwa adapun fard lughatan secara bahasa itu at-taqdir, sebuah ketentuan pasti. Wa syar'an dan secara syariat itu ismun nama dinasibin untuk bagian atau ya bagian nasib muqaddarin yang ditentukan syar'an secara syariat liwarisin untuk ahli waris. Jadi ashabul furud atau faridah itu adalah bagian yang ditetapkan oleh syariat kepada ahli waris. Contohnya ayah ketika meninggal dunia, ya ayahnya seorang ayah ketika meninggal dunia dia punya anak perempuan satu saja, nggak ada yang lain, maka anaknya mendapat bagian berapa? Falahan nisf, fa in kanas wahidatan falahan nisf. Orang ketika ditinggal mati bapak, maka dia punya far'ul waris, maka apa? Maka dia mendapatkan 1/6. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu, terus fa in kanas wahidatan falahan nisf wali abawaihi, dua bapaknya, ya bapaknya ketika anaknya meninggal, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus, dapat 1/6 mimma taraka in kana lahu walad, kalau dia punya cucu, anaknya punya anak, nah cucunya dia. Fa in lam yakul lahu waladun, tapi kalau enggak punya anak, wa warithahu abawahu, yang jadi ahli waris itu kedua orang tuanya, fali ummihi sulus, ibunya dapat 1/3. Tapi fa in kana lahu ikhwatu fali ummihi sulus, tapi kalau dia ada ikhwah maka fali ummihis sudus. Jadi ini adalah bagian-bagian yang ditetapkan. Ada 1/4, 1/6, 1/7, 1/8. Ma adapun apa-apa ya ta'allaku yang berhubungan apa ma bitirkatil mayyiti dengan apa? Bitarikatil mayyiti dengan tinggalannya si mayyit. Ya ta'allaku berhubungan bitarikatil mayyiti dengan tinggalannya mayyit. Apa khamsatu huquqin, 5 beberapa hak mutarattabatun yang urut. Al-awwalu adapun yang pertama al-haqqu yaitu hak al-muta'alliqu yang berhubungan apa hak. Al-muta'alliq itu isim fa'il ya'malu amala fi'lihi, fa'ilnya mana? Huwa muqaddar yang kembali kepada al, wal jumlah min ismil fa'il wal maf'ul wa ismil fa'il wa fa'ilihi la mahalla laha minal i'rab silatul mausul daripada al, karena al itu isim mausul. Dalilnya dalam alfiyah itu apa?
Al-harfu apa dalam alfiah? Apa? Al isim mausul. Wasifatun sharihatun silatu al. Bi'aini tarikati dengan ain, dengan barang tirka ke zakati, seperti zakat, warrahni dan rohan. Pertama hak yang berkenaan dengan tirkanya, seperti zakat. Dia wajib zakat tapi meninggal dunia belum dizakati, wajib dizakati. Warrahni dan rohan, karena walaupun orangnya udah mati, karena zakat itu ya ta'allaqu bil amwal, ya berhubungan dengan amwal. Ya. Warrahni dan rohan, ketika dia punya hutang, tanggungan rohannya harus bayarkan. Asani adapun yang kedua itu mu'anu tajhiz, biaya untuk merawat mati mayit bil ma'rufi, secara baik, tidak harus dengan berlebih-lebihan. Biaya ngurus jenazah aja sampai 1 M. Ada tidak? Ada. Kuburannya aja sampai M-an. Yang bil ma'ruf, tapi juga jangan yang jelek-jelek. Jadi tukang gali kubur itu ya boleh dibayarin, karena apa? Ya mesti ada biaya mengurus kematian. Boleh nggak orang yang mandikan dikasih transport itu? Boleh. Iya, yang nandu dan lain sebagainya. Yang gali kubur itu capek, bro. Apalagi kena batu berjam-jam. Itu makanya ada mu'natu tajhiz. Ini bukan hanya fardu kifayah, ya, bukan, tapi apa? Mesti ada biaya. Gali kuburan setengah hari, masa nggak kamu kasih makan, gimana? Antum ceramah dia, ini fardu kifayah ya. Ya masuk kopi ini gak tegorek, ya, kopinya nggak ada, rokoknya nggak ada, ya nggak jadi. Ya kuburan dewe bapakmu. Gitu. Jadi ada biaya. Ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh harta yang ditinggalkan si mayit. Ya. Kalau dia nggak punya apa-apa, sesuatu yang ditinggalkan, maka apa? Yo ahli warisnya yang dia berkewajiban untuk menafkahinya. Bisa suaminya atau bisa anaknya atau saudaranya. Asalisu adapun yang ketiga itu ad-duyun, hutang. Jadi hutangnya harus dibayar. Tidak kok mati kemudian selesai hutangnya. Ya. Maka saya tidak sepakat dengan ada BMT, ada akadnya itu. Kalau mati nanti sudah tidak membayar. Saya beberapa kali ditawari, enggak, yang mati, bayar ya mbak, bayar. Enggak tahu itu dapat akad dari mana. Ya, itu bayar ya bayar. Jadi ada akad seperti itu tuh di BMT. As-salisu ad-dunun al-mursadatu fi dhimmah, yaitu dain yang ditetapkan dalam tanggungan. Nah, tanggungan atas apa? Tanggungan atas barang allati tata'allaqu bit tarikati, yang ada hubungannya dengan tilka. Tapi ada orang ada hadis kan bahwa al-waqtu dainun, bahwa janji itu hutang. Saya itu ya nanti kalau saya dapat ini maka kamu tak kasih. Nah, belum dikasih kau mati. Ya, itu dain atau wa'dun? Dain atau wa'dun? Dia hutang atau janji? Itu bukan yata'allaqu bid-dain, ya, bukan yata'allaqu bid-dhimmah, tapi yata'allaqu dengan apa? Ya, dengan orangnya tadi. Jadi beda. Jadi maka dikatakan ad-duyun al-mursada fi dhimmati. Ar-rabi'u adapun yang keempat itu al-wasaya, wasiat bisurusi dengan sepertiga. Fama dunahu li ajnabiyin, fama dan apa-apa dunahu yang kurang daripada sepertiga li ajnabiyin untuk orang asing. Enggak boleh untuk ahli warisnya. Saya punya anak 3, saya suka dengan anak yang ketiga, tak wasiatin anak saya nanti dapat ini tak kasih ini, enggak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat untuk ahli
ahli waris iya, mana dia dapat dua nanti, dapat wasiat iya, dapat hibah iya, dapat waris iya, tiga malahan. No. Nanti kecuali ahli waris yang lain itu meridhoi, merelahkan. Tapi harus apa? Harus dimusyawarahkan. Tapi lebih baik tidak, karena apa? Iya, ahli warisnya ridho, tapi ahli waris itu di bawahnya ada orang lain. Siapa? Ahli waris punya anak, ahli waris punya suami atau punya istri. Nah gitu. Jadi paling tepat lah ngikut syariat saja. Tidak boleh waris lebih dari sepertiga. Ya, jadi ada sahabat kaya, ya Rasulullah, ya inni dzu haddin, inni dzu malin, saya ini punya uang banyak, wala yarisuli illa ibnatun wahidah, nggak ada yang warisi saya kecuali apa? Anakku perempuan yang satu. Apakah boleh saya infakkan sedekahkan atas sodaku binisfiha? Boleh nggak saya sedekahkan apa? Setengahnya, duitnya banyak, miliaran. Rasulullah jawab, anis kasir. Ya kalau gitu sepertiganya. Rasulullah jawab lagi, as-sulusu kasir. Sepertiga itu banyak, no? Terus Rasulullah mengatakan apa? Innaka intada warathataka aghniyat khairu min an tada'hu alatan yatakaffafuna nas. Kamu mati ninggalin anakmu kok cukup, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan anak tapi apa? Ya, alatan miskin yatakaffafunan nas. Apa yatakaffafunan nas? Dicukupi oleh orang, dikasih infak oleh orang. Wis lah biarin. Tadi di dalam margin Rasulullah enggak wasiat apa-apa. Kasihkan aja anakmu semuanya. Loh. Jadi di dalam harta kita itu ada harta anak kita. Dalam harta kita ada harta orang tua kita, ada harta keluarga kita. Maka jangan sombong dengan harta kita. Pak Zul punya duit banyak yang harus apa? Dikasih. Ya, ada keluarganya, ada anaknya, ada istrinya. Belum ya? Belum ada istrinya, insya Allah. Tak cariin istri orang YTWU nanti. Orangnya ada di sini. Nih. Kenapa kamu kan pandangannya ke sana semua? Ayo. Kamu harus nurut sama saya. Ustadz Abdul Somad tak teleponin. Ini anak nggak boleh pulang sebelum nikah sama Ustadz Zul. Ustadz Zul terbang. Turun. Ya kali-kali lah kameranya sana begitu. Sambil curi-curi biasanya gitu. Tukang kamera kan gitu biasanya. Oh. Tapi Bang Sul orangnya soleh, nggak kayak gitu-gitu kan. Jadi anak kaya itu lebih baik daripada anakmu miskin. Nah, nanti nggak punya uang dikasih oleh tetangganya, wah baik. Al-khamisu, adapun yang kelima itu al-irsu. Setelah itu semuanya selesai baru al-irsu. Apa artinya al-irsu? Pewarisan. Makna al-irsi adapun ini itu makna daripada waris lughatan secara bahasa wa syar'an dan syariat. Al-irsu adapun waris lughatan secara bahasa itu al-baqa'u, sesuatu yang tepat. Wa intiqalu syai' min qaumin ila qaumin akharin, yaitu perpindahan sesuatu dari seorang kaum kepada kaum yang lain. Wa syar'an adapun secara syariat itu hakun hak qabilun yang menerima, ditajassi untuk dibagi, yasbutu tetap apa qas hakun lil mustahiqin kepada orang yang berhak ba'da mautin, setelah mati. Man lahu dzalika liqarabatin, untuk orang yang mempunyai qarabah. Qarabah itu apa? Kekerabatan, anak turun,
cucunya, kakaknya, adiknya, anaknya, ayahnya, itu liqarabah. Bainahuma, antara orang yang mewarisi dan yang diwariskan, au nahwihima au nahwiha, atau yang semisalnya. Jadi waris itu adalah sesuatu yang apa? Yang bisa menerima untuk dibagi, yang ditetapkan untuk orang yang berhak setelah kematian. Dan waris itu harus mati dulu. Kalau nggak mati namanya bukan waris. Mbak Kevira, kamu tak kasih tanah sebelah sana. Sebelum mati kok ngomong kayak gitu, ya itu namanya bukan waris, tapi apa? Wasiat. Wasiat atau hibah? Hibah itu apa? Saya ini ngomong pada anak saya, Akso, kamu dapat tanah di sana yang 3 hektar. Saya dalam keadaan sehat loh. Tapi kalau sakitnya maradul maut, saya sakit hampir mau mati, itu saya ngomong hibah saya itu tidak boleh diterima. Ya, karena akan menjadi wasiat dan tidak boleh diterima kayak gitu. Saya ulangi, jadi kalau kita matinya sakitnya maradul maut, jadi hibahnya tidak boleh diterapkan. Kenapa? Ya nanti apa? Kasihan dengan yang lain, ahli waris yang lain. Jadi kita itu kadang ngasih orang tuh berdasarkan apa yang kita cintai, yang kita senangi. Kalau syariat ukurannya tidak berdasarkan keadilan. Baik, anakmu itu tukang narkoba, ya, bunuh orang kadangan, main judi, dapat warisan atau enggak? Dapat. Tapi kan pemabuk nanti, nah, urusan lain itu. Nanti kalau kamu mati, jangan-jangan dia menjadi anak yang terbaik, anak yang paling berbakti, anak yang doain ente. Nggak tahu kita. Jadi kalau kita secara tadi dohir kan kayak gitu nggak usah dikasih. Syariat tuh kasih semua. Ya, kecuali anaknya sampai bunuh bapaknya, itu berarti apa? La warisa liqatilin, tidak ada harta waris bagi orang yang membunuh. Arkanul irsi, ada rukun warisan itu thalathatun, 3. Warisun, orang yang mewarisi, wa maurusun, dan orang yang diwarisi, wa haqqun, dan hak maurusun, yang diwariskan. Jadi ada hartanya atau tilkah atau tarikah. Asbabul irsi, adapun sebab-sebab kepewarisan. Asbabul irsi, adapun sebab kewarisan itu arbaatun, ada 4 qarabatun, yaitu hak kerabat, anaknya, bapaknya, kakeknya, neneknya, wa nikahun, dan sebab nikah, wa walaun, dan siusi, sebab memerdekakan budak. Saya punya budak namanya Abdul Malik misalnya, atau Abdullah, ketika apa? Ketika dia sudah saya bebaskan, tapi kemudian dia punya banyak harta, dia nggak punya anak, nggak punya istri, kaya raya, saya berhak mewarisi dari tadi wala. Kenapa? Saya pernah membebaskan dia. Gitu ya caranya, biar teman tidak salah paham. Jadi wala itu apa? Wala itu apa namanya? Pembebasan budak. Maksudnya apa? Ketika Anda pernah membebaskan budak, budaknya kok kaya raya, nggak ada yang mewarisi, hartanya mau dikemanain? Hartanya adalah diwarisi oleh orang yang tadi pernah membebaskannya. Entah wajihatul islami, dan harus Islam. Jadi antara yang diwarisi dan yang mewarisi itu harus Islam. Kalau salah satunya kafir tidak boleh. Syurutul irsi, adapun syarat-syarat kepewarisan itu arbaatun, 4. Tahaqququ mautil muris, yaitu benar-benar matinya orang yang diwarisi, harus dipastikan. Ya. Tapi kalau nggak dipastikan, pokoknya dikira-kira mati gitu, kemudian hartanya dibagi, itu tidak boleh. Andai kata wis 5 tahun, 10 tahun pergi Palestina tidak pulang-pulang, kayak gimana caranya? Ya udah, antum ajukan surat ke pengadilan agama bahwa orang ini dihukumi mati dan hartanya dibagi.
Nah ketika balik lagi gimana? Nah, balik, oh ternyata masih hidup, gimana? Nah itu gimana? Ya, gimana? Ya, ya dia boleh meminta lagi. Ya, wa tahaqququ hayatil waris, dan apa? Menentukan, memastikan bahwa warisnya itu benar-benar hidup. Ada anaknya nggak pulang di Malaysia udah 3 tahun, ini hidup atau mati? Kalau antum masih bisa WA-an berarti hidup. Kalau enggak ya gimana? Nah kemudian begini, ada orang satu keluarga kecelakaan, jeder, mati. Jeder mati. Ini harus dipastikan siapa yang mati duluan. Kalau tadi yang mati duluan bapaknya, nah, kemudian apa? Istrinya, habis anaknya, kemudian istrinya, habis istrinya, anaknya. Itu 3 kali pembagian waris. Ya, jadi saya mati misalnya, yang nyetir misalnya, punya anak, punya istri. Ya, jadi apa? Dibagi, saya mati, punya anak, punya istri. Ya, jadi anak saya dapat, istri saya juga sudah dapat. Bagiannya tadi berapa? Anak saya lidzakari mislu hadzil usain, atau enggak, saya enggak punya anak perempuan, berarti asobah. Ya, asobah bin nafsi. Istri saya dapat berapa? Dapat 1/8. Kan? Istri saya mati lagi, dan tinggal anak saya. Anak saya mewarisi dari saya. Lu anak saya mati juga, maka apa? Saudaranya atau kakeknya yang dapat. Kakeknya berarti apa? Kakeknya ada neneknya, kakek dari ayah, dari ibu, dan lain sebagainya. Jadi harus benar-benar dipastikan siapa yang benar-benar mati duluan. Oh ini kayaknya mati ini duluan, nah, makanya harus dipastikan. Itu namanya tahaqqul mautil muris atau mautil warisi. Mafhum? Tadi pembagian warisnya tadi berlapis-lapis. Ba'da mautil murisi wa ma'rifati idla'i, dan mengetahui tanda-tandanya atau dalil atau bukti-buktinya lil mayyiti, bagi mayit, biqarabatin, dengan kekerabatan, au nikahin, atau nikah, au wala'in, atau wala. Ini istri saya betul enggak? Betul nggak ini saya mati misalnya, ada istri saya, tiba-tiba ada istri saya, ada tiba-tiba wanita lain datang kepada saya juga istrinya. Ayo gimana ini? Ruwet, bawa anak lagi. Wah, berat. Kalau dia tidak bisa menunjukkan bukti-bukti, maka apa? Tidak bisa dianggap. Buktinya apa? Secara agama dan negara harus ada apa? Surat nikah. Kalau ada surat nikah ngaku-ngaku benar saya istrinya, loh gimana? Maka kalau undang-undang perdata, istri kedua ya, atau nikah siri, ya nikah siri istilahnya, nikah tanpa dicatatkan di pengadilan agama, itu apa? Dia tidak mendapatkan hak waris, tidak mendapatkan hak waris. Ini ketentuan pemerintah, ketentuan agama. Maka harus apa? Mencatatkan nikah itu perlu. Jangan antum ini jangan jadi calon-calon ustaz, calon-calon kiai. Tapi apa? Menikahnya suka yang sembunyi-sembunyi. Kan banyak kayak gitu itu. Ya, Mbak, banyak kiai besar begitu. Ternyata di pojok sana punya istri. Kayak gitu banyak. Termasuk salah satu guru yang ada di Darul Nuhat. Ya, jadi ada kakaknya, mbaknya itu nikah sama seorang kiai besar. Kiai besar. Ya, kiai besar. Dapat apa? Ya, tidak dapat apa-apa. Dan nikah cuma kopil itu, nikah itu nggak boleh itu. Jadi makanya undang-undang negara itu juga harus kayak gitu, nggak sah. Antum jangan gitu-gitulah. Nikah itu harus ada suratnya, gitu loh. Ya, beli cilok di Indomaret aja ada kwitansinya kok. Anak orang nggak ada kwitansinya gimana? Jadi saya mengikuti mazhab bahwa nikah kalau tidak ada surat-suratnya tidak sah. Jalan.
Tapi apakah dihukumi zina? Tidak. Itu nikah apa namanya, wat'us syubhah. Jadi ibu-ibu mentang-mentang antum itu apa gitu, nikah pokoknya sah menurut, enggak, harus jelas ya. Walaupun nikahin anda itu kiai, ustadz apa, nikah yang jelas saja. Karena mohon maaf banyak terjadi, dan ini ustadz loh, kiai besar loh, istri-istri yang nggak jelas itu apa? Akhirnya hidupnya terlantar, terlunta-lunta. Walaupun pondoknya besar, magrong, masya, tapi istri yang itu sudah tinggi. Ya laki-laki memang sifatnya begitu. Bagaimanapun dia akan kalah dengan istri pertama, dengan anak pertama. Maka jangan mau diduakan, dinomor duakan, nomor tigakan. Kalau mau harus ada surat resminya. Oke, Mbak Kevira, harus ada surat resminya. Tapi kan kalau ada cowok nganggur ngapain ya dia yang ya. Lanjut. Jadi itu harus apa? Ya, bikorobatin. Korobatin berarti apa? Ini saya ini kakaknya, adiknya. Buktinya mana? Oh, dia punya apa namanya kakak, atau dia punya akte kelahiran. Oh, bapaknya sama, oh, ibunya juga sama. Oh, berarti iya, makanya akte kakak itu perlu. Jangan atau nggak perlu, Rasulullah nggak pernah buat kakak kok. Gimana? Nggak buat KTP, samanya beda bro. Nikahin awalain atau wala itu apa? Membebaskan budak. Jadi pembebasan budak itu ada suratnya. Kalau dari dulu wala itu ada suratnya. Jadi ada surat namanya sakku ittiqur raqabah, ya, yaitu apa? Surat tanda bukti pembebasan budak. Ada suratnya bahwa ini adalah sudah dibebaskan. Wal ilmu, dan mengetahui bijihatil irsi dengan arah iras bin nisbah lil qadhi wal mufti. Syarat mewariskan berarti apa? Qadhi sama mufti harus mengerti tentang ilmu waris. Kalau nggak ngerti ilmu waris, tidak boleh ngomong apa namanya waris itu. Misalnya ada tayangan di Indosiar, ada ustaznya, pernah lihat itu, ada ustazah, bukan ustaz ya. Ya, mas saya ini apa? Saya istri saya mati, ya, suami saya mati, saya dapat bagian berapa? Langsung dijawab dapat sekian. Enggak lah. Lihat dulu dia punya keluarga atau tidak, punya anak atau tidak. Harus. Jadi ini tidak bisa difatwakan secara umum. Jadi harus apa? Waktu datang ke lembaga fatwa secara resmi, ditanya secara jelas. Karena ini berkenaan dengan harta banyak orang. Nggak bisa difatwakan langsung sembarangan, nggak bisa. Baik. Jadi qadhi sama mufti harus bisa, harus tahu, harus paham tentang ilmu waris, bisa ngitung. Mawani'ul irsi, adapun penghalang-halang orang yang dapat mewarisi itu arbaatun, 4. Al-qatlu, membunuh. Kamu bunuh anakmu kaya raya, kamu nggak bisa mewarisi. Kamu bunuh ayahmu, kakakmu, kamu nggak bisa mewarisi. Warriqu, budak, bapakmu merdeka tapi kamu jadi budak. Kok bisa jadi beda budak? Karena dia pernah perang dan menjadi tawanan perang. Secara undang-undang internasional boleh dijadikan budak. Gak dapat dia. Waqtilafuddin, berbedanya agama, satu Yahudi, satu Nasrani, satu Islam, satu Konghucu, nggak bisa. Taib. Wa tauru al-hukmi, dan taur al-hukmi. Apa makna taur al-hukmi? Bi ayul zimma min at-tawris adamu kan yaqra'u yuqirru akhu haizin bi ibn lil mayyit fayathbutu nasabat inni wa la yurad li annahu law waratha lam yakun akhu haizan bal yakun mahjuban ila akhirih. Jadi syarat daripada tadi apa? Mawani'ul ada namanya at-taur al-hukmi. Taur al-hukmi itu apa? Dilihat perputaran hukum warisnya. Ya, kalau dia ada hal yang menghalangi dia, maka dia tidak bisa. Saya punya anak, kemudian apa? Saya mati, saya punya anak laki-laki. Kakak saya bisa mewarisi itu enggak? Enggak. Karena apa? Dia akan terhalang oleh anak saya. Ya.
Walaupun sebenarnya itu bukan penghalang tapi apa? Hijab, ya. Hijab. Maka dikatakan di situ ad-daur al-hukmi. Al-warisuna, adapun golongan ahli waris minal rijali dari golongan laki-laki, al-warisuna minal rijali itu 15. Al-abu yaitu ayah wa abuhu dan ayahnya, ayah kakek, wa in ala dan seterusnya. Punya kakek, punya mbah, punya mbah-mbah, punya mbah-mbahnya mbah. Wal ibnu dan anak laki-laki, wa ibnuhu dan anaknya, wa insafal. Saya punya cucu, ya, cucu saya punya anak. Nah, kemudian anak cucunya saya punya anak, anak-anak cucunya anak saya punya anak, anak-anak cucunya saya punya anak terus ila akhirih. Kemudian apa? Wal akhu wa insafal wal akhu syaqiq, saudara kandung, wal akhu lil ab, saudara seayah, wal akhu lil saudara seibu, saudara seibu, wa ibnul akhi syaqiq, ya, keponaan laki-laki kandung, wa ibnul akhi lil ab, wal ammu syaqiq, wal ammu lil ab, wa ibnul ammi asyaqiq, wa ibnul ammi lil abi wa zawj, wa dzul wala'i dan orang yang mempunyai hak wala tadi. Al warithatu minan nisa'i asyaratun al bintu wa bintul ibni wa insafal, wal wal jaddatu lil abi wal jaddatu lil ummi wa in alata, wal ukhtu syaqiqa wal ukhtu lil ab wal ukhtu lil wal zawja wal mu'tiqah. Al furudu, adapun bagian-bagian al muqaddaratu yang telah ditetapkan fi kitabillahi di dalam kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Furudul muqaddarati fi kitabillahi itu 6. Pertama apa? An-nisfu. An-nisfu artinya berapa? Setengah. Setengah itu apa bahasa Arabnya? Ya, setengah. An-nisfu 1/2. Untuk siapa? Untuk suami. Suami ketika dia menikahi seorang istri, istrinya mati dan tidak punya anak, baik anak darinya atau anak bawaan dari istri yang pertama, suami yang pertama, bukan dari dia. Saya misalnya menikahi janda saya tadi, istri saya punya anak, ketika istri saya mati, saya dapat berapa? Bukan setengah tapi 1/4, karena istri saya punya anak, walaupun bukan anak hasil dari saya. Tapi kalau nggak punya, janda kaya raya, duitnya akeh, ya, saya dapat berapa? Setengah. Baik. Itu suami. Bisa juga apa? Bisa juga anak perempuan ketika satu dan tidak ada saudara laki-lakinya, ya. Fa in kanat wahidatan falahan nis, warrubu dan 1/4, wathumunu dan 1/8, wasulusani dan 2/3, wasulusu dan 1/3, wasudusu dan 1/6. Siapa yang dapat setengah? Ini dijelaskan satu-satu. Man, siapakah yufradu yang diberikan bagian tetap lahu baginya, man an-nisfu. An-nisfu berapa? Setengah. Yufradu an-nisfu, ditetapkan apa an-nisfu, bagian setengah, di khamsatin untuk 5 orang. Siapa yang pertama? Az-zawju, yaitu seorang suami. Idza lam yakun, jikalau tidak ada li zaujati itu baginya su istri, far'un adalah far'un warisun, ya waris. Maksudnya apa? Tidak punya anak, maka dapat berapa dia? Dapat setengah. Dalilnya dalam Al-Quran gimana? Fa in walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun, wa bintu sulbi dan anak perempuan kandung, illam yakun, jikalau tidak mempunyai laha baginya bintun mu'assibun, orang yang mengasobahkan dia. Siapa yang mengasobahkan dia? Saudara laki-lakinya. Ketika ada dia, maka asobah bil ghair, namanya apa? Namanya apa? Ya, berapa? Lidzakari mislu hazil unsayin. Atau dia nggak punya saudari perempuan, tapi dia punya keponakan laki-laki, anak dari saudara perempuan laki-lakinya yang sudah meninggal. Itu namanya asobah ma'al ghair. Gak bisa, gak dapat setengah. Dalam Al-Quran tadi dikatakan apa? Fa in kana wahidatan falahan nis, ilam yakul laha mu'assilun aw wala mumassilun, tidak ada orang yang mumassil dengan dia. Kalau ada mumassil, dia gak sendirian, dia berdua. Anak perempuan 2, dapatnya bukan 2/3, 1/2, tapi apa? 2/3. Fa in kanu aktsara min dzalika, fa in kan apa namanya? Fa in kana wahidatan falahan nis. Sebelum itu apa? Fa in kana tathnataini falahuma thulutsa mimma tarak. Wa bintul ibni dan
anak daripada anak perempuannya anak laki-laki. Berarti apa? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Idza lam yakun, jikalau tidak ada lil mayyiti mayyit waladu sulbin, anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki berarti dia mahjub, ada yang di atas kok. Wala waladu ibnin, tidak ada walad ibnun a'la minha. Kalau ada ya enggak bisa. Maka dia mahjub. Wala laha mu'assib, dan dia tidak ada yang mengasobakan dia tidak punya apa? Saudara perempuan laki-laki yang sederajat dengan dia. Baik, wala mumasil, tidak punya orang yang semisal dengan dia. Kalau dia berdua perempuan cucu perempuan dari anak laki-laki tapi berdua, maka tidak 1/2. Kemudian selanjutnya wal ukhtu syaqiqah, dan saudari perempuan asyaqiqah yang kandung. Idza lam yakun, ketika tidak ada lil mayyiti bagi mayit apa? Far'un warisun waris, tidak punya anak, maka saudari perempuan dapat berapa? Setengah. Tapi kalau ada anak ya enggak dapat. Kalau ada anak laki-laki enggak dapat. Kalau ada anak perempuan ya enggak dapat segitu nanti. Ya, dapat berapa nanti? Dapat 1/6. Walalaha mu'assibun, tidak ada yang mengasobai dia. Kalau dia punya saudara laki-laki, akhun syaqiq, maka bukan setengah, tapi apa? Lidzakari mislu hazzil unsayain. Wala mumassin wala lil mayyiti abun, tidak pula lil mayyiti bagi mayit abun adalah bapak. Karena kalau ketika ada bapak ya dia enggak dapat segitu, dia akan mahjub nanti dengan bapak. Ya, bapak. Wal ukhtu lil ab, yang selanjutnya adalah ukhtul lil ab, saudari perempuan seayah. Idza lam yakun, jikalau tidak ada lil mayyiti bagi mayit far'un adalah far' warisun waris. Wala ahadun, tidak ada seseorang pun minal asyiqa, dari saudara-saudara seayah, saudara-saudara kandung. Kalau nanti ada saudara-saudara kandung, saudara seayah itu hilang. Ya, hilang. Kenapa? Yo, ada yang lebih dekat kekerabatannya daripada saudara seayah. Wala laha mu'assibun, tidak ada yang mengasobai. Wala mumathilun wala lil mayyiti abun, mayitnya tidak punya abun, tidak punya bapak. Kalau punya bapak beda lagi nanti. Man yufradu lahu rubu'u, man, adapun orang yang yufradu diberi bagian tetap lahu baginya man apa? Ar-rubu'u, 1/4. Yufradu dikasih bagian tetap apa? Ar-rubu yufradu dikasih bagian tetap apa? Ar-rubu 1/4 lisnaini, untuk 2 orang. Pertama siapa? Az-zawj, suami. Kapan suami? Ketika istrinya meninggal dapat 1/3. Idza kana, jikalau ada li zaujati bagi istri far'un adalah anak warisun yang mewarisi, baik anak dari dia ataupun anak dari suami yang pertama. Wa zaujati, dan zaujah, apa artinya zaujah? Perempuan. Awiz zaujah, perempuan. Wa zaujati, dan istri perempuan. Awiz zaujat, atau istri perempuan. Ente kalau punya istri 4 atau 3 namanya zaujat, tetap dapat 1/4 dibagi bareng-bareng, bukan 1/4 enggak. Jadi 1/4 itu apa? Dibagi bareng-bareng. Baik. Lam yakun, idza lam yakun, jikalau tidak mempunyai itu li zauji bagi zauj far'un adalah anak warisun yang mewarisi. Baik, man yufradu lahu sumun, siapa yang dapat 1/8. Yufradu, dia dikasih bagian tetap apa? Asumu, atau yufradu dikasihkan bagian tetap apa? Asumunu 1/8 li zaujati, untuk satu istri, awiz zaujat, atau lebih istri lebih daripada satu. Ingkana, jikalau ada li zauji bagi suami far'un adalah anak warisun yang mewarisi. Saya punya istri 3, saya punya anak laki-laki, maka apa? Istri-istri semuanya mendapatkan 1/8 bareng-bareng, bukan satu orang 1/8 enggak. Man yufradu lahu sulusani, man, adapun orang yang yufradu diberikan bagian lahu baginya man as-sulusani, apa as-sulusani? 3/2/3. Yufradu diberikan bagian apa? As-sulusani 2/3 li arba'atin, untuk 4 orang. Bintai sulbi, 2 anak perempuan kandung, fa aktsar, dan lebih.
Idza lam yakun lahuma, jikalau tidak mempunyai lahuma baginya siapa? Bintai sulub, aw lahunna mu'assibun, atau mereka tidak ada yang mengasobain. Kalau ada yang mengasobain, lidzakari mislu hazzil unsayain. Kalau saya punya anak 2 perempuan, tapi saya nggak punya anak laki-laki, maka 2 anak perempuan saya mendapatkan bagian berapa? 2/3. Tapi kalau saya punya anak 1 laki-laki, kemudian 2 anak perempuan, apakah anak saya dari perempuan dapat 2/3? Tidak, karena ada mu'assib, ada yang mengasobahkan dia. Maka apa? Lidzakari mislu hazzil unsayain. Wa bintail ibni pa'an, wa bintail ibni, dan 2 anak perempuan. Wa bintail ibni, dan apa? 2 anak perempuannya anak laki-laki. Berarti berapa? Berarti apa? Cucu, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki saya. Fa aktsara, atau lebih, illam yakun lil mayyiti, jikalau mayitnya tidak punya apa? Waladu sulbin, anak kandung. Kalau punya anak kandung enggak bisa mewarisi, mahjub. Wala lahuma aw lahunna mu'assibun, tapi dia tidak ada yang mengasobai dia. Kemudian selanjutnya wal ukhtaini syaqiqataini. Kemudian apa? 2 saudari perempuan yang kandung. Fa aktsar, idza lam yakul lil mayyiti waladun, jikalau mayitnya tidak punya anak, walad apa? Sulbin, wala waladu ibnin, tidak punya cucu laki-laki, wala abun, tidak punya ayah, wala lahuma aw lahunna mu'assibun, tidak ada yang mengasobain. Titik. Jadi kapan ini saudari perempuan mendapatkan 2/3? Misalnya saya meninggal dunia, saya punya 2 saudari perempuan, namanya A sama B, tapi saya nggak punya anak laki-laki, saya juga tidak punya anak perempuan. Bapak saya juga sudah mati, ibu saya sudah mati, kakek-kakek sudah mati. Tinggal apa? Tinggal saudari perempuan saya ini, maka saudari perempuan saya mendapatkan berapa? Tapi kalau saya juga punya saudari laki-laki, ya bukan 2/3, tapi apa? Lidzakari mislu hazzil unsayain. Tapi kalau bapak saya, apa namanya bapak saya? Tapi kalau saya punya anak laki-laki, ini saudari perempuan saya tidak dapat apa-apa. Atau saya punya bapak saya ketika saya punya anak juga misalnya, nggak punya anak, punya bapak saja. Bapak saya punya dapat bagian berapa? Ya, dapat bagian berapa? 3/4, 1/6 dan lebih, dan asob dan ziyadah. Ya, anak saya dapat berapa? Ya anak saya tadi apa? Saudari perempuan saya dapat berapa? Ya enggak itu, nanti kurang itu, ya. Nanti kurang. Wal ukhtaini, dan 2 saudari perempuan lil abbi seayah, faqsara, dan lebih. Kemudian apa? Idza lam yakun lil mayyiti waladu sulbin wala walulu ibnin wala abun wala ahadun minal asyiqa. Syaratnya saudari perempuan saya enggak ada ayah saya, enggak ada anak-anak, enggak ada cucu-cucu, tidak pula ada saudara kandung. Nah, tapi kalau ada saudara kandung hilang. Kalau ada anak saya hilang semuanya, saudara kandung saya hilang kok. Apalagi seayah. Wala lahumma aw lahunna mu'assibun, tidak ada yang mengasobai dia. Man yufradu lahu sulus, siapa yang mendapatkan 2/3? Kok 2/3? Seperti 3. Siapa? Ibu. Yufradu, diberikan apa? As-sulusu 2/3. 1/3. Lisna ini untuk 2 orang. Pertama siapa? Al-ummi, yaitu ibu. Idza lam yakun, jikalau tidak ada lil mayyiti bagi mayit far'un warisun, anak yang mewarisi, wala adatun, tidak pula jumlah atau bilangan minal ikhwati, dari berapa? Dari saudara-saudara wal akhwati, dan saudari-saudari. Baik, maka ibu pun dapat berapa? Ayah dapat berapa? Saya misalnya, saya mayit, saya meninggal dunia, saya punya ayah, saya punya ibu, saya nggak punya anak. Ayah saya dapat berapa? 1/6. 1/6, betul?
Ya. Terus ibu saya dapat berapa? Banyak mana bagian ayah atau ibu? Sepertiga, ibu saya sepertiga, ayah saya banyak mana? Banyak ibu. Kata siapa laki-laki selalu lebih? Enggak. Bahkan gara-gara laki-laki ini ibu itu udah dapat. Ibu apa namanya? Gara-gara perempuan itu banyak nanti ya. Gara-gara perempuan itu banyak nanti laki-laki itu digeser semuanya. Banyak itu digeser semuanya. Jadi ketika diteliti, saya pernah melakukan penelitian itu. Saya pernah menulis buku Mawaris, sudah 3.760 halaman. Buku Mawaris, ensiklopedia ilmu Mawaris perbandingan mazhab. Hilang dengan laptopnya. Enggak jodoh. Dan dulu saya pernah bikin olimpiade ilmu Mawaris tingkat nasional. Saya nulis soal-soalnya semuanya dulu waktu saya masih muda. Nah, jadi saya pernah bisa ngitung waris tuh. Nah, jadi dikit banyak saya bisa ngitung waris tanpa harus mikir. Ini dapat sekian, gampang, ada ilmunya. Antum belajar sama Ustadz Hanif yang anak Mahat Ali. Jangan Ustadz Hanif ngajar, antum pulang malahan. Saya kan melihat beberapa orang yang diajak Ustadz Hanif, alasan kamar mandi nggak balik. Astagfirullah. Saya tahu siapa saja itu, tahu saya. Jangan begitulah. Ada su'ul adab. Ilmunya tidak manfaat, tidak dapat apa-apa. Walaupun sudah ngerti atau sudah pinter. Nah, saya untung suka nggak suka itu dengerin gurumu. Nah, Ustadz Hanif itu pinter itu. Ilmu mawaris generasi kedua. Generasi kedua setelah saya Ustadz Hanif. Pakai Syajaratul Miras. Nah, itu aja. Ini kan cuma teori umum, tapi prakteknya belum. Perlu kuliah khusus jurusan ngitung. Lanjut ya. Itu kenangan saya pernah nulis, laptopnya hilang. Waktu dulu saya ngajar di Jogja, di Muallimin, Muallimat Jogja. Itu Muallimin bukan Muallimat. Perjalanan Surabaya, Jogja, di Ngawi, laptop saya hilang laptop saya, dompet saya, kunci sepeda motor, STNK hilang semua, kayak orang gila. Tapi saya berpikir, tapi nanti dompet saya, kunci sepeda motor saya ketemu di dalam kamar saya, ada di dalam kotak. Saya pulang ke Jogja dan pulang, tak buka lemari saya di kotak, ketemu dari dompet saya balik di dalam kotak. Dompetnya ada, STNK-nya ada, sepeda motornya ada, laptop dan uang saya hilang. Unik kan? Aneh gitu, lucu itu. Balik sendiri. Ya, saya mengalami ini 2 kali. Pernah saya ATM saya itu masuk dulu di Lamongan, di Unisda sana. Masuk, gimana ini? Mau ngambil uang ATM-nya tertelan gitu kan. Telepon bank. Oh, blokir ya, blokir. Kemudian, loh, nanti ketemu ada di laci sana. Di kamar saya, kamarnya Bang Jadi sama Imam itu. Nanti ketemu sendiri di kotak. Pulang saya, tak buka kotak saya, ada ATM saya. Ajaib. Saya pernah merasakan 2 kali keajaiban. Barang saya hilang tapi kembali lagi. Tapi kalau mantan tidak ada yang kembali lagi. Apa Leo itu? Taib. Mana tadi? Sudus ya. Sulus wal iznaini, dan 2 orang. Fa aktsara minal ikhwa, dari apa? Dari isnaini 2 orang, fa aktsara lebih.
minal ikhwati dari saudara-saudara laki-laki, awil akhwati adalah saudara-saudara perempuan, lil ummi saudara-saudari perempuan seibu. Idza warisu, jikalau mereka mewarisi bi alam yakun lil mayyiti aslun dzakarun wala far'un warisun. Jikalau apa? Jikalau si mayit tidak punya ayah, ya aslun dzakarun yang laki-laki, wala far'un warisun, tidak punya anak-anak. Dalilnya dalam Al-Qur'an, fa in kanu aktsara min dzalika fa hum syuraka'u fis sulus. Mereka bersama-sama mendapatkan seperti 3, dibagi antara mereka. Man yufradu lahu sudus, siapakah yang diberikan as-sudus 1/6? Yufradu as-sudusu li sab'atin al-abbi, bapak. Idza kana lil mayyit, ketika mayit far'un menjadi isimnya kana, mempunyai anak warisun yang laki-laki. Kok laki-laki far'un, anak warisun yang mewarisi, baik anak laki-laki maupun perempuan maupun cucu. Ya, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu in kana lahu walad. Wal jad, sama bapak, kakek, idza kana lil mayyit far'un warisun wa lam yakun lahu abun. Tapi mayitnya tidak punya bapak, karena kalau dapat bapak dia akan mahjub dengan bapaknya. Ya, walam yakun lahu abun wal dan ibu, idza kana lil mayyiti far'un warisun aw 'adatun minal ikhwah awil akhwat, sama. Wal jaddati, kemudian nenek, idza lam yakun lil mayyiti, nenek jikalau mayitnya tidak punya aw jaddatun aqrab minha, atau nenek yang lebih dekat daripadanya. Aw abun adallat bihi wa bintul ibni fa akthar ma'a bintis sulbi wal ukhti lil ab fa akthar ma'al ukhti syaqiqa wal akhi wal ukhti lil ummi idza waritha. Sekarang terakhir wasiat. Al-wasiyatu, adapun ini itu menerangkan tentang wasiat. Al-wasiyatu, adapun wasiat lughatan secara bahasa itu al-isa. Apa al-isa? Nah, al-isa, al-isal, yaitu menyampaikan. Jadi wasiat itu harus disampaikan. Wa syar'an, dan secara syariat itu tabarru'un atau aqdun tabarru'un adalah tabarru' bihaqin, dengan hak mudhafin yang diidhafahkan atau yang diberikan, walau takdiron, walaupun cuma kira-kira, lima ba'dal mauti, kepada sesuatu yang setelah mati. Falaisa bitadbirin wala ta'liqi itqin, tidak dengan tadbir atau ta'liq itqun atau pemerdekakan budak. Ya, jadi adik-adik, wasiat itu apa? Akad tabarru', ya, akad tabarru' yang ditunaikan setelah meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia bukan namanya wasiat. Ya, saya ulangi, kalau sebelum meninggal dunia belum namanya wasiat. Dan wasiat harus ditunaikan ketika berhubungan dengan harta. Wasiatnya tidak boleh lebih daripada sepertiga dan tidak boleh kepada ahli waris. Saya punya keponakan, kalau saya punya anak laki-laki, ponakan saya bukan ahli waris. Nanti kalau saya mati, ponakan saya dapat sekian, dapat 300 juta. Kemudian itu murid saya yang situ dapat 500 juta. Ini dapat 500 juta. Nah, ternyata harta saya nggak sampai segitu. Saya cuma dapat meninggalkan harta 100 juta. Berarti apa? Ya tidak boleh lebih dari sepertiga. Berarti apa? Cuma diberikan berapa? 30 juta. 30 juta tinggal. Ini dapat berapa, ini dapat berapa, ini dapat berapa. Tinggal dibagi itu. Nah, yang pertama mendapatkan lebih banyak daripada yang kedua dan ketiga, tergantung jenis dan kadar wasiatnya tadi. Taib, arkanul wasiyati, adapun rukun-rukun wasiat itu arba'atun, 4. Musin, yaitu orang yang berwasiat, wa muson lahu, orang yang diwasiati, wa muson bihi, dan bentuk wasiatnya apa? Diwasiati uang kah, sepeda motor kah? Wasiqatun, dan sighah. Syurutul musi, adapun syarat-syarat orang yang berwasiat. Syurutul musi salasatun, at-taklifu, yaitu taklif, wal hurriyatu, dan merdeka, wal ikhtiyaru, dan bebas, tidak boleh wasiat tapi dipaksa. Syurutul musalahu adamul maksiyati, tidak untuk kemaksiatan. Wa in kana fi jihatin,
wa kaunuhu ma'luman wa kaunuhu ahlan lil milki in kana muayyanan. Jadi syarat orang yang diwasiati harus ada 3. Tidak untuk kemaksiatan. Wa in kana jihatan, maksudnya apa? Wa in kana jihatan apa? Angkana jihatan seperti apa? Berwasiat tapi untuk mugar, apa namanya, kanisah atau apa kanisah itu? Gereja, nggak boleh itu, ya, nggak boleh. Wasiat saya kalau saya mati, ya, apa, mandikan saya dengan arak, karena dia dulu pemabuk, gitu. Itu yang nggak bener, di ngarakin apa? Ada, saya pernah lihat tuh postingan, nggak jelas deh. Ada anggota apa namanya, anggota ormas tertentu, orangnya sakit parah, mau sakaratul maut, dinyanyikan lagu ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubul watan minal iman wala takun. Yo kepiye yo, ya, antum cinta haji, kemudian apa? Isim itu ciri. Ini orangnya sekarat gini, antum mengira. Ini gimana itu kan? Ini gak jelas ini kan. Itu ada itu. Antum itu walaupun apa namanya ahli, apa namanya, orang presiden lah misalnya, nggak usah antum mau sakaratul maut dibacain apa Garuda Pancasila Indonesia tenang. Kalau sebelum pemakaman silakan, itu mau apa-apa silakan. Sebelum pemakaman nggak ada hubungannya dengan syariah. Tapi yo mau sok nyanyi-nyanyi rek. Itu begitulah. Nah, wa kaunuhu ma'luman, dia harus diwasiati dengan sesuatu yang maklum, dan adanya dia itu ahlan lil mil, dia bisa memiliki sesuatu yang diwasiatkan kepadanya. Dia hanya orang waras, orang berakal, bisa memiliki. Tapi orang edan kok kamu wasiatin? Itu yang edan itu bukan yang diwasiati, tapi yang mewasiati. Syurutul musabihi thalathatun kaunuhu maqsudan. Diperuntukkan wa kaunuhu qabilan lin naqli ikhtiaran, bisa dibawa, bisa dipindah ikhtiaran secara bebas. Wa kaunuhu mubahan, dan wasiat tersebut wasiat mubah. Tidak boleh wasiat kepada sesuatu, mewasiatkan sesuatu yang haram. Ya, saya punya alat-alat perzinahan, nanti kalau saya mati itu saya wasiatkan untuk kamu. Saya itu punya itu tempat prostitusi, ya, di situ ada data-data penting, siapa pelanggan-pelanggan. Ada nggak orang yang punya gitu? Banyak. Lo juga paham pengalaman. Itu diwasiatkan hukumnya haram. Syartu sighatil wasiyati lafdhun yush'iru biha. Suratul wasiyati itu ayyaqula Zaidun, siapa Zaid, awsaitu li amrin bi mi'ati dinar, saya wasiatan pada Amr 100 dinar. Aw yaqula awsaitu lil fuqara bi hadhihi dhai'ah, saya wasiatkan kepada siapa? Kepada fakir miskin ini. Saya wasiatkan berapa? Saya wasiatkan kepada fakir ini dengan inilah uang, dengan inilah barang. Al-isa'u, adapun ini itu perwasiatan lughatan al-isa'u, wa syar'an isbatu tasarrufin mudhafun lima ba'dal maut. Tadi kan sudah. Arkanul isa' kan sudah kan? Ada kan? Kok diulangi lagi kenapa? Hah? Iya, wasiat kan? Arkanul wasiyah. Ya, tapi sama saja kan?
Arkanul isa arba'atun musin wa wasiyin wa musun fihi wasiqah. Syurutul musi, syarat-syarat orang yang mewarisi mewasiatin. Syurutul musi arba'atun at-taklif wal hurriyah walau fi ba'dhihi. Orang itu merdeka walaupun sebagiannya. Maksudnya gimana? Ada orang namanya budak muba'ad. Budak muba'ad itu setengahnya merdeka, setengahnya bebas. Saya punya budak, ya. Kamu saya bebaskan setengah daripada dirimu. Berarti kalau dia punya uang kerja, setengahnya untuk dia, setengahnya untuk saya. Tapi ketika kamu bisa membayar sekian untuk saya, maka semuanya bebas dengan akad tanjim. Ya. Wal ikhtiyar wa wilayatun lahu, dan dia wilayah. Maksudnya apa? Mempunyai hak untuk berwasi, ya punya wilayah. Saya wasiatkan uang ini untuk kamu, boleh. Tapi kalau saya wasiatkan uangnya Zaid yang ada di bank itu untuk kamu, kamu kan gak punya wilayah atas uangnya Zaid. Alal musafihi idza kana amra tiflin aw majnunin aw mahjurin safahin ibtida'an min asy-syarq. Boleh orang-orang itu karena dia bukan ahli wilayah. Syurutul wasi sab'a al-islam wal bulugh wal aql wal hurriyah wal adalah wa adamul ajzi an at-tasarruf wa adamul adawati bainahu wa bainal mahjuri alaih. Syurutul musa fihi isnani, kaunuhu tasarrufan maliyan wa kaunuhu mubahan. Sudah sama saja. Syurutu isgha'il wasiyat isa, syurutu sighatil isa lafdhun yushiru bihi suratul isa yaqula zaitun awsaitu ila amrin fi qada'i duyuni wa raddi wada'i wan nadhar ala auladi wa mahajiri. An-nikahu wallahu a'lam bis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma mohon maaf, mohon izin kepada teman-teman yang hari Rabu pagi dan siang belajar kitab usul fikih sama fikih. Minggu ini kita pakai dulu untuk belajar fikih kitab ini.